Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'du. Sahabat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan senantiasa kita diberikan kesehatan oleh Allah, sehat jasmani dan juga segala urusan kita diberikan kelancaran, dan mudah-mudahan kita diberikan umur yang panjang dan juga barokah. Amin amin ya rabbal alamin. Memberi satu statement itu penting, tapi statementnya tidak terlalu ekstrim dan juga terlalu keras. Apalagi statement itu ditujukan kepada orang-orang yang melestarikan amaliyah atau tradisi yang memang dianggap legal oleh mereka. Yang menjadi perbincangan hangat adalah masalah menyiram kuburan atau menabur bunga di saat ziarah kubur. Ternyata ini dipersoalkan oleh kelompok Salafi Wahabi. Mereka secara tegas memberikan satu ungkapan dan mengutarakan secara secara keras bahwa itu merupakan sesuatu pekerjaan yang tidak ada dalilnya dan tidak ada referensinya dan tidak ada rujukannya. Saya berpikir begini, ketika kelompok Salafi memberikan satu tuduhan seperti itu, berarti mayoritas dari warga Nahdliyin yang melakukan hal itu berarti semuanya telah melakukan dan melestarikan dosa atau melakukan maksiat atau melakukan kemungkaran. Perlu kita sinkronkan apakah memang benar tuduhan dari kelompok Salafi Wahabi itu apakah memang benar sesuai dengan kajian kitab, atau memang tidak ada dalil satupun yang untuk menjadi payung hukum daripada menyiram kuburan dan menabur bunga. Ternyata di sini saya akan memberikan tuduhan itu, bahwa tuduhan itu adalah tuduhan palsu yang dilakukan oleh kelompok Salafi Wahabi. Mari kita kaji bersama dan kita cermati bersama bahwa ada satu riwayat anan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam rasya ala qabri binihi Ibrahim wa wada'a alaihi hasba. Jadi ada satu riwayat menjelaskan atau secara tersirat dan ataupun tersurat bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah rasya ala qabri ibnihi atau ala qabri ibnihi Ibrahim, atau dalam satu riwayat itu para ulama rasya ala qabri Ibrahim ibnihi, seperti itu. Jadi beliau itu, Nabi Muhammad, menyiram kuburan putranya yang bernama Ibrahim. Wa wada'a alaihi asba, dan beliau juga menaruh kerikil atau semacam batu itu di atas kuburan. Ini sebagai bentuk dasar atau dalil yang menjadi tuduhan keras atau tuduhan ekstrim bahwa menabur bunga itu tidak ada dalil dari baginda Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Entah kelompok Salafi menganggap ini satu hadis yang tidak kuat atau bagaimana, tapi yang jelas ini sudah menjadi rujukan atau referensi daripada ulama-ulama kita. Dan kemudian juga dalam kitab kitab klasik atau kitab kuning, dalam kitab Nihayatuz Zen wa yundabu rasul qabri bima'in baridin tafaulan biburudil majji wala ba'sa biqalilin min ma'il waridi li'annal malaikata tuhibbur raihata at-tayyib. Bahwa dalam kitab Nihayatuz Zen dijelaskan disunahkan menyiram kuburan dengan air yang dingin. Tafaul itu melakukan pengharapan terhadap sesuatu yang dilakukan sebagai mediator. Mediatornya adalah bima'in barid, air yang dingin. Penyiraman kuburan ini memang dalam rangka tafaul. Tafaul itu legal lah menurut agama. Tafaul biburudatil majji. Tafaul mengharapkan untuk dinginnya tempat terakhir manusia atau di kuburan, tempat kuburan.
wala ba'sa biqalilin min ma'il wardi li'annal malaikata tuhibbu ar-raihatat thayyib atau ar-raihatat thayyib ya. Bahwa juga tidak maksudnya tidak mendapatkan dosa dengan sedikitnya dari air yang memang bersifat kayak bunga ya, kayak bunga, air bunga gitu. Karena malaikat itu senang terhadap bau yang harum atau wangi-wangian. Ini dalam kitab Nihayatuz Zen ya. Li'annal malaikata tuhibbu ar-raihata thayyib atau ar-raihata at-thayyib. Jadi suka dengan bau-bau yang segar dan enak. Ini dalam kitab Nihayatuz Zen. Dan kemudian juga dalam kitab yang lain ya, dalam kitab I'anah at-Talibin, yusannu wat ujaridatin khadara'a alal qabri lil itibai. Sunat ya menaruh seperti pelepah kurma ya, pelepah kurma di atas kuburan karena lil itiba, wali annahu yukhaffifu anhu bi barakati tasbihiha wa qisa biha ma'tida min tarhi nahwir raihan warratbi. Jadi dikarenakan bisa akan bermanfaat atau bisa meringankan siksaan bagi orang yang meninggal dunia dengan barokah tasbihnya jaridah. Dan juga kemudian waqi sabiha ma'tida min tarhi nahwi raihan ar-ratbi. Ini juga bisa dikiaskan sebagaimana sudah menjadi tradisi masyarakat atau tradisi kaum muslimin, orang Islam, yaitu menaburkan bau-bau yang segar, bau-bau yang wangi. Ini legal menurut agama. Dan kemudian juga dalam kitab Nihayatul Muhtaj, wa yusannu wat'ul jaridi al-akhdari alal qabri ittiba wa kadza ar-raihanu wa nahwuhu minal asya'i ar-ratbati. Jadi ini juga disunatkan untuk menaruh pelepah kurma di atas kuburan itu karena lil ittiba, karena mengikuti sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan juga wa kadza ar-raihan dan wangi-wangian dan sebagainya. Ini dari 3 redaksi ini, berapa redaksi ya? 4 redaksi. Yang pertama adalah dalam konteks hadis ada, dan kemudian dalam kajian kitab para ulama juga ada, bahwa tuduhan-tuduhan yang dilakukan kelompok Salafi Wahabi ini kurang begitu pas menurut pandangan saya. Karena apa? Karena mereka itu terlalu terburu-buru menghakimi amaliyah atau pekerjaan yang dilakukan warga Nahdliyin, menabur bunga atau menyiram kuburan dengan air, dan kemudian menaruh di atas kuburan itu dianggap tidak tepat dan dianggap sesat, dianggap bid'ah, tidak ada sumbernya, tidak argumentasinya. Ini merupakan satu tuduhan yang kurang tepat, dan sekaligus ini pembohongan kepada publik kalau mengatakan bahwa itu tidak ada dalil secara spesifik tentang masalah Rasul Kubri dan kemudian Wat'ul Jaridah dan sebagainya. Mudah-mudahan bermanfaat, sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kita setidaknya harus mengikuti para ulama lah, ittiba kepada para ulama atau taklid kepada para ulama yang memang kapasitas keilmuannya tidak diragukan lagi, daripada kita terburu-buru menghakimi seseorang, menghakimi kelompok, apalagi dituduh dengan sesuatu melanggar agama, bid'ah, syirik dan seperti itu. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.